teman-teman itu sebagai driver, pengemudi truk, pengemudi apapun, jangan lakukan ini. Tetap disimak videonya sampai selesai. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Gimana kabarnya? Saya harap teman-teman dalam keadaan baik ya. Oke teman-teman, tapi sebelumnya terima kasih yang udah stay, yang udah tetap pantengin channel ini. Dan yang belum subscribe silahkan teman-teman di subscribe dulu biar lebih tahu update bagaimana kedepannya kayak gitu. Oke, tapi sebelumnya teman-teman, saya di sini berbicara bukan sebagai ahli mesin, saya berbicara bukan sebagai sopir truk berpengalaman, tapi saya di sini berbicara sebagai ya yang tahu kejadian aja ya, kayak gini. Oke, ini sebenarnya video dihususin buat semua teman-teman driver yang pengemudi truk, pengemudi mobil kecil, mobil besar, dan mobil-mobil lainnya ya. Ini umumnya terjadi di PT Seino Indomobil Logistik ya. Jadi apa itu? Tapi ya gitu ya teman-teman. Saya tidak bermaksud mengajari teman-teman. Saya di sini hanya share aja ya apa yang telah terjadi di sini. Oke, yang pertama itu jangan ngoprek-ngoprek injek pump ya. Jadi kan di mobil mobil truk itu kayak kalau bahasa kitanya kayak karburatornya ya. Jadi kan di situ ada setelan, bisa diiritin, bisa diborosin ya. Jadi kayak gitu. Jadi kebanyakan driver biar uang jalannya banyak, biar uang jalannya bisa lebih dan bisa pengeluarannya bisa lebih dihemat, uang solarnya bisa lebih hemat kayak gitu. Mereka setel sendiri injek pump. Nah, akibatnya bagaimana teman-teman? Akibatnya yaitu jadi kebutuhan tenaga, kebutuhan solar ya. Jadi kan kayak piston itu benar-benar butuh, semakin berat muatannya itu semakin kebutuhan akan solar itu semakin tinggi ya. Jadi kayak kan beda banget ya kalau di tanjakan sama di jalan biasa itu kan beda kebutuhan bahan bakarnya kayak gitu. Jadi ya. Jadi ketika teman-teman misalkan di setel buat diirit ya, lebih irit. Nah, di situ tuh kayak nggak balance gitu. Jadi kebutuhan akan solarnya itu lebih tinggi dan daya masuknya jadi kecil. Jadi istilahnya dikecilin lah lubang masuknya solar, ketidak balance ya. Nah, itu yang akan berakibat fatal kepada injection ya. Jadi injectionnya itu injection pumpnya itu bakal hancur ya. Nanti saya bakal tampilin juga slide-slide-nya bagaimana injectionnya itu bisa hancur kayak gitu. Perlu diketahui teman-teman, perbaikan injection itu harganya bisa mencapai ya sekitar di atas 10 ya, bisa 13-14. Kalau mobil teman-teman punya sendiri itu bakal jadi beban buat pergantian spare part ya. Jadi kayak teman-teman harus ngeluarin ekstra duit lagi buat benerin mobil ya. Tetapi kalau teman-teman bekerja di tempat orang atau di perusahaan atau mungkin di PT SIL, itu akan menjadi beban teman-teman ya. Kayak misalkan kayak pergantian itu, kayak pergantian injek pump itu misalkan 10 juta. Paling kecil 10 juta ya. Itu nanti dari uang jalan bakal dipotong harusnya bawa 1 juta jadi bawa 900 kayak gitu ya. Dan ya nama teman-teman itu nggak baik ya di perusahaan itu, apalagi kalau udah ketahuan ya. Jadi saran saya kalau teman-teman ingin melakukan misalkan kayak lebih diiritin, teman-teman konsultasi ke ya lebih bagus ke pihak Hino-nya langsung ya kalau teman-teman punya sendiri, atau ke bengkel-bengkel Hino. Misalnya kayak bilang aja, ini saya kebutuhannya nggak terlalu berat banget nih, saya pengen diiritin. Nah, kalau mereka itu bakal ngerekomendasiin sampai mana bakal tahap keiritannya. Dan kalau di PT SIL itu sebenarnya nggak boleh ya kalau gitu. Tapi memang kalau kebutuhan ya dikomunikasiin aja ya. Jadi kayak ini bisa nggak, tapi jangan pakai sendiri ya.
kalau kita itu kan kalau misalkan ngencengin kan itu cuma ngencengin atau ngendorin baut aja ya. Kalau kita kan cuma berdasarkan feeling ya, bener bener ya teman-teman. Tapi kita tidak bisa melihat sisi jangka kedepannya bakal kayak gimana ya. Selain itu juga teman-teman, saya kemarin menangani kasus overrunning. Overrunning itu kayak gimana ya teman-teman? Jadi sebenarnya ini ada kaitannya juga sama yang tadi kita inject pump ya. Jadi overrunning itu jadi si driver atau teman-teman driver gitu kayak di turunan sih, lebih banyak ke di turunan. Kan kalau di turunan mereka itu dinetralin ya dengan muatan segitu berat, misalkan 20 ton atau berapa atau 18 ton ya. Jadi mereka dinetralin dengan beranggapan bahwa lebih irit ya. Jadi sebenarnya cara kerjanya itu bukan kayak gitu ya. Nah, di sini sih sebenarnya saya pengen channel ini dibuat itu biar nggak cuman lowongan ya. Kalau cuman lowongan kayak di sini butuhin lowongan, tapi bagaimana teman-teman menjadi ahli di bidang itu, atau misalnya kayak kebiasaan-kebiasaan kayak gitu tuh kayak harus kita terus menghindari gitu ya. Jadi balik lagi ke mobil yang tadi, kayak kemarin saya ada kasus itu. Jadi yang di tanjakan nagrek kan itu enak banget ya turun. Jadi dia dinetralin pas udah kecepatan di angka 100-an ya, 100-an dia masukin ke gigi satu. Dan itu berakibat fatal pada mesinnya rontok, pergantian, dan dia ditambah lagi style inject pump. Itu dia pergantiannya itu sekitar 70 jutaan ya teman-teman. Kalau teman-teman seperti itu bakal si mesin itu bakal bener-bener rontok banget si gigi-giginya, dan pistonnya pun bakal rusak ya. Jadi kan kalau cara piston kayak sebenarnya ya teman-teman gini, ini menurut sepengetahuan saya aja ya. Ketika teman-teman dinetralin itu piston itu misalkan naik ke atas ya, dan ketika dimasukin gigi, jadi beda tarikannya. Nah, ketika teman-teman dalam keadaan cepat, dalam keadaan misalkan kecepatan tinggi, teman-teman masukin, jadi langsung kebalik, langsung kebanting kayak gitu, ya. Jadi kan kalau misalnya gigi satu itu di antara kecepatan 0 sampai 20 misalkan 20 sampai berapa itu gigi 2. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi hal-hal yang kayak gitu jangan sampai dibiasain. Teman-teman ingin menghemat tapi malah ujung-ujungnya rugi sendiri ya. Jadi ya sebenarnya kalau kita itu kayak berbicara semakin besar kebutuhan yang dibutuhin buat truk ya, semakin besar juga harus pengeluarannya ya. Pengeluaran si solar itu. Jadi ya idealnya sebenarnya ya kalau di turunan itu ya lebih ke gigi. Misalkan kalau dari gigi paling tertinggi ya misalkan 6, 5, 4 kayak gitu-gitu. Jadi jangan sampai dinetralin apalagi langsung dimasukin ke gigi rendah. Itu akan berakibat fatal sekali ya. Belum lagi nanti teman-teman harus sewa derek, sewa kayak ada apalagi di tengah-tengah jalan ya, karena kalau mobil udah running itu langsung mati teman-teman, jadi susah dikepinggirin. Nah itu bakal jadi banyak banget problem. Nah disitulah jadi teman-teman harus bisa kayak lebih profesional lah ya kayak gitu. Sebenarnya ini hal simpel banget, tapi masih banyak teman-teman kita yang ngelakuin ini dengan alasan biar irit kayak gitu ya. Oke, dan yang selanjutnya yaitu kebiasaan yang sering terjadi, yang sering termasuk saya mungkin ya, ketika bawa mobil, bawa kendaraan, itu kaki kita sih nempel di kupling ya. Ini sebenarnya tapi nggak terlalu banyak ya, tapi masih ada yang nempel. Nah, ketika teman-teman itu ngerasa kayak cuman nempelin aja, nggak nginjek, nggak sama sekali, tapi kaki teman-teman itu nempel di kupling. Nah, itu akan mempercepat masa pakai si plat kuplingnya kayak gitu. Jadi kan kalau koplingnya mobil itu bener-bener sensitif banget ya, kalau meskipun keinjak dikit aja itu udah sebenarnya ya dia itu udah kayak udah makan kayak gitu ya. Jadi kan tugasnya fungsinya kopling itu cuma memutus sama menyambungkan transmisi ya teman-teman ya. Jadi alangkah baiknya ketika memang tidak dibutuhkan atau kita tidak mau ngoper itu ya kakinya di sebelah aja. Kan kalau mobil truk itu ada ya yang buat kaki ya. Jadi
jangan dibiasain kakinya nempel di kupling ya, karena harusnya misalkan pemakaian normal itu bisa 5 tahun 7 tahun gitu, kayak 10 tahun, atau itu bisa nyampe cuman 5 bulan udah habis kayak gitu. Itu juga bakal mempengaruhi kinerja teman-teman. Jadi kan mobil itu setiap kayak perbaikan itu dicek ini perbaikannya kenapa. Nah, dalam waktu misalkan kurang dari setahun teman-teman udah perbaikan kopling lagi, berarti ada yang tidak beres dengan cara membawa mobil teman-teman kayak gitu ya. Saya rasa kalau masalah lowongan ya dimanapun ya pasti banyak lah kayak gitu. Cuman ketika teman-teman udah menjadi sangat baik dan profesional di eh, perusahaan, ya nama teman-teman bakal bagus dan teman-teman juga tidak harus keluar masuk kayak gitu. Minimal itu dulu teman-teman, biar bagus kerjanya, biar oke lah kayak gitu ya. Jangan bosan-bosan. Kalau misalnya teman-teman dirasa ada eh, yang tidak mengerti, silahkan ditanyakan ke yang berkaitan. Oke, itu aja teman-teman. Sekali lagi saya bilang di sini saya bukan ahli, saya bukan ini, saya hanya men-share apa yang udah terjadi di sini. Jangan sampai kejadian ini terjadi sama teman-teman ya, sama teman di luar ya, biar kerjanya awet, biar uangnya banyak yang dipulangkan kayak gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Tetap didukung dengan cara subscribe, share, komen ya. Dan kalau misalnya ada topik-topik yang pengen dibahas, silahkan di komen aja di bawah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa teman-teman.